dengan hidup menurutnya. Mari kita angkat lagu pujian kita nomor 5 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah yang menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Syafaat, sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi nomor 64 ayat 1 dan 3. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mengatakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia melahirkan tugas itu selesai, nur di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibaca, bila nama dibaca, bila nama dibaca, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, mari kita mendengarkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam dalam surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kepada kita, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita bernyanyi nomor 129 ayat 1 dan 2. Terima
Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai senjata kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bernyanyi nomor 85 ayat 1 dan 3. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang suka kami mengundang Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang menolong supaya kami dapat mengerti, dapat memahami dan mengimani serta melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu ini yaitu minggu kelima masa Lent. Sesuai dengan amanat Gereja Metodis, kita buka kitab dari Yohanes pasal yang ke-11. Namun kita mulai baca dari ayat 17 sampai 26. Masa guna ada kata bekerjamu. Jadi kita potong. Memang 3 minggu berturut-turut panjang. Ini 1 sampai 45. Jadi kalau kita yang biasa baca kitab senang. Kalau nggak suka baca kitab gajah penuh. Sudahlah, kita potong aja ongkosnya. Yohanes 11 ayat 17 sampai 26. Namun kami berharap Bapak Ibu nanti di rumah baca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-45. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara berdiri
kejadian begini benar Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, dan Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaraku akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak bersama. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan bangkit. Bapak Ibu yang dikasih Yesus, tema kita pada minggu siang ini yaitu Yesus kebangkitan dan hidup. Yesus kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu yang dikasih Yesus, kalimat yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya yakin Bapak Ibu bukan hanya bagi saya secara pribadi, tentu bagi Bapak Ibu juga. Kalau ayat ini, kalau kalimat ini sudah akrab sekali di telinga kita. Seringkali juga kita mendengar kalimat ini disampaikan oleh orang lain kepada kita. Bahkan bukan hanya untuk telinga kita. Ayat ini juga ternyata akrab sekali untuk mata kita. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira di manakah Bapak Ibu sering sekali menemukan kalimat ini? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati saja. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu, di manakah sering Bapak Ibu temukan kalimat ini? Kuburan. Di kuburan. Bapak Ibu kalau jalan-jalan nanti ke Jambor, lihat. Ayat ini paling sering nongol di batu-batu nisan. Sehingga itu ada pemahaman seakan-akan kalimat ini adalah hanya untuk orang yang sudah mati. Saya pernah ditanya, itu kira-kira kata apa yang paling cocok untuk orang tua kami ini tertulis di batu nisan? Kalau saya waktu itu berikan kalimat tentang sudah selesai. Karena memang yang tinggal ini mantan Demikian dan juga pastinya RS3 kan. Tetapi kalimat ini juga ternyata paling banyak dicampur. Nanti Bapak Ibu tengok-tengok, pasti kalimat yang paling sering kita temukan di batu nisan, di kuburan. Kalau di bumi itu dicampur, kalau di tempat-tempat lain banyak lagi tempat-tempat ya TPU. Karena itu Bapak Ibu, paling sedikit ayat ini muncul kalau ada peristiwa kematian. Maka kalau memang ada pesan kita, kalau kalimat aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya dia hidup walaupun dia sudah mati, saya mau katakan ternyata kita sudah salah besar. Kalau ayat ini adalah ayat untuk orang mati atau paling sedikit kalau ada peristiwa kematian.
ayat ini sebenarnya Bapak Ibu ditujukan oleh Yesus adalah untuk orang-orang hidup, untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Makanya ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi kalimat ini, ayat ini adalah untuk kita semua sekarang di sini. Bukan untuk kita nanti kalau sudah dekat aja. Jadi sekali lagi, kalimat ini adalah bagi setiap orang yang hidup dan yang mau percaya kepada Yesus. Kepada mereka itulah Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setelah tentu timbul pertanyaan, pesan apakah kira-kira yang mau disampaikan tentang kalimat ini? Apa yang mau disampaikan oleh Yesus dari ayat ini? Tentu saja bukan mengenai kehidupan atau kematian secara fisik. Mengapa? Karena memang kalau namanya secara fisik, semua orang akan mati. Entahkah ia orang Kristen, entahkah ia bukan orang Kristen, apakah dia orang baik atau orang jahat, apakah dia tua atau muda, apakah dia presiden atau rakyat jelata, semua kita pasti mati. Semua kita pasti akan mati. Lalu tamat. Karena itulah kita pasti waspada. Yang perlu kita ingat adalah dalam kehidupan kita sekarang, apa yang kita tanam selama hidup yang amat sementara ini, itulah yang akan kita tuai setelah hidup ini selesai. Maka sebenarnya hukum tahun tuai tetap memang berlaku setelah kita di dunia ini, ya, berlanjut kepada kehidupan yang kedua, yaitu kepada masa penghakiman. Bukankah itu juga yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 7 yang mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Timotius, kalau telanjang kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing, maka dengan telanjang juga kita akan pergi kepada pencipta. Saya yakin tidak ada di antara kita yang begitu lahir sudah pakai anting-anting dari sini. Ada? Aku sudah ada cincin. Begitu kita lahir dari rahim, nggak ada cincin emas, berupa karat, nggak ada. Itu pun dipakai opungnya karena memang kok abuaran kaki saya. Atau kalaupun ada rezeki opungnya, setiap cucu yang lain dari anak-anaknya, tapi yang pertama, ya, mungkin diberikannya gelang, diberikannya cincin, atau diberikannya kerabu. Tapi kan lanjut ya kita lahir di dunia. Kalau kita pergi, ya, kalau pendeta misalnya dipakai jubah, itu kan hanya untuk pergi aja. Selanjutnya, tetap seperti apa kita datang, dan seperti itu juga kita akan pergi. Maka kalau Yesus tidak berbicara mengenai kematian fisik, lantas mengenai apakah Yesus berbicara? Seorang teolog bernama William Barclay pernah mengatakan, Yesus berbicara mengenai kematian karena dosa. Jadi yang mau Yesus katakan adalah, walaupun seseorang itu sudah mati oleh karena dosa, artinya begitu dalamnya dia jatuh dalam dosa,
dosa sehingga sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk hidup. Tetapi kalau mereka percaya kepadaku, maka aku akan membangkitkan dia kembali. Aku memberinya hidup, karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Atau ilustrasi ini bisa kita ibaratkan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melihat satu video lucu di TikTok misalnya atau di YouTube tentang seorang anak-anak, nggak tahu ceritanya bagaimana, berlumpur semua dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Mungkin dia ini masuk jatuh ke pesawahan, sawah kan lumpur, jadi katakan main-main, namanya anak-anak kan. Jadi ada yang usil di video kan sebenarnya doa lagi gak terus lagi mana letaknya kan gitu, berlumpur sampai detail-detail dalam bentuknya. Memang lucu nih. Mungkin kalau sampai di rumah, kalau sudah tengok mamanya orang yang berbeda, mungkin kan lupa sekali. Jadi kayak tengok aja orang itu. Tapi begitu ia potongnya lumpurnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu ia pulang ke rumah, ia akan dibersihkan oleh orang tua, bersih. Tidak ada lagi lumpur dari ujung rambut sampai ujung kepala. Tentang seperti itulah yang mau dimasukkan oleh Yesus tentang kalimat atau ayat ini kepada kita. Bukan untuk nanti kita ajar mendekat. Ternyata kita ini pun karena keberdosan kita, sebenarnya kita ini sudah mati. Atau kalau istilah pengkhotbah lain katakan, kita ini sebenarnya sudah seperti ikan asin. Mata kita yang melek, tapi tidak ada lagi rohnya. Kan dikasih begitu, tanya sama yang namanya terapi, dikasih begitu, matanya melek. Tapi sudah tak ada lagi rohnya. Maka itu Bapak Ibu, dan ini alangkah benarnya seperti perumpamaan anak yang hilang itu. Tidak ada seorang pun bisa tersesat begitu jauhnya sehingga tidak ada jalan kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa terjatuh begitu dalam sehingga kasih Bapa tak mampu meraihnya. Tidak ada. Maka menarik apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Bukan Allah yang menjauhkan diri, bukan Allah yang tak mau menolong, bukan Allah yang berdiam diri kepada. Dosa kita lah yang membuat pemisahan antara kita dengan Allah. Saya tertarik dengan satu kisah tentang seorang bernama Tokichi Ishii. Jadi Tokichi Ishii ini warga negara Jepang. Saya lupa, ada satu nama grup, ya, mafia Jepang itu ada satu nama grup. Saya lupa itu namanya. Jadi Tokichi Ishii ini dia adalah penjahat nomor satu. Tidak ada penjahat lain yang bisa menyamai rekornya. Dalam sejarah kejahatan, Tokichi Ishii ini pernah membunuh satu keluarga dengan cara yang amat sadis. Ternyata Bapak Ibu, jangan salah kita memperkirakan kepala-kepala prank. Kalau Bapak Ibu sangat kenal dengan Ted Bundy, dalam sebuah kesaksiannya dia katakan dia tidak pernah sekalipun membunuh orang. Sekalipun begitu sangatnya, begitu ditakutinya dia di tanah abang kepada masa itu,
Tidak pernah dia membunuh orang, tapi melukai. Atau mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat sekali ada yang berubah dia. Begitu viralnya, begitu terkenalnya dia di Sumatera Utara bahkan Indonesia sebagai salah satu berdakwah dari sana. Nah dia tidak pernah dia membunuh orang. Tapi akuannya dia, tapi dengan tangannya tidak pernah. Kalau membunuh oke, melukai oke, tapi kalau membunuh tidak pernah. Tapi kalau yang ini, si Tokisi ini pernah membunuh satu keluarga dengan sadis. Semua orang yang dianggapnya mengalami jalannya, ia bantai tanpa belas kasih. Dalam kisah ini, ia pun akhirnya berada di penjara menanti hukuman mati. Dalam kisah ada dua orang misionaris. Jadi misionaris ini berasal dari Kanada, mengunjungi gembong nomor 1 penjara. Berulang-ulang mereka mengunjungi si Tokisi ini di penjara. Tetapi setiap kali ia dikunjungi, si Tokisi itu ada menggeram, bahkan juga meraung-raung bagaikan binatang buas. Emosinya meledak-ledak. Akhirnya misionaris yang terkenal sahabat itu pun putus asa. Nah, saudara, kayaknya nggak ada lagi perubahan sama baik itu yang satu. Karena akhirnya misionaris yang putus asa, mereka pun tidak pergi lagi mengunjungi ya penjara nomor 1. Ya. Tetapi mereka memberikan Tokisi sebuah. Jadi mereka kasih Alkitab kepada si penjara. Lalu karena penasaran, Tokisi ini pun kemudian mulai membacanya. Dan sekali ia membaca, ia ternyata tidak bisa berhenti. Ia terus membaca sampai kisah tentang penyaliban Yesus. Ia membaca kata-kata Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Membaca kalimat yang satu itu, Tokisi si binatang buas itu, Tokisi si gembong penjara nomor 1 itu, kini menangis terseduh-seduh seperti bayi yang tak berdaya. Pernahkah Bapak Ibu lihat preman nangis? Walaupun kayak dengan tubuh kami kayak senang itu tidak pernah saya nangis. Mana pun ada preman nangis. Tapi begitu dia baca Alkitab, kalau kita beda, kita baca dari 1-5, kecernya apa? Karena kita nggak sejahat seperti itu ya, nggak gembong, nggak gembong kejahatan nomor 1. Karena kita ini menurut yang ke 240 sekian, kayaknya tidak begitu keras. Ketika yang membaca tentang kisah mengenai Yesus, wah, nangis. Ada satu kalimat yang dituliskan dan juga berulang-ulang kali pada akhirnya ditulis oleh orang lain tentang kisah Tokisi di sini. Dikatakan begini, "Aku merasa ditikam persis di jantungku, seakan-akan ada sebuah paku panjang menusuk tubuhku. Apakah itu yang dinamakan kasih Kristus? Atau itu tepat rasa iba dan belas kasih Kristus? Aku tidak tahu apa. Yang aku tahu adalah aku percaya dan hatiku yang keras itu kini berubah." Inilah menjadi sebuah bukti bahwa kuasa kebangkitan Kristus telah bekerja. Kuasa kehidupan Kristus telah menjadi nyata. Tidak cuma berupa pahatan indah di batu nisan yang ada di jantung itu, tetapi sebagai kuasa yang membangkitkan
kuasa yang menghidupkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Maka itulah Bapak Ibu, tentu saja tidak selalu yang kita lalui itu sedramatis dari kisah yang tadi. Jangan merasa minder karena hanya kita tidak punya pengalaman luar biasa. Seperti Paulus misalnya, tentang bagaimana ketika ia sebelum dipanggil oleh Kristus perjalanannya di Damsik. Memang kita tidak punya pengalaman yang sedramatis mereka ini. Masing-masing orang punya pengalaman sendiri. Ada orang yang hatinya itu keras dan tebal seperti tembok beton. Karena itulah cara merobohkannya harus dengan dibulldozer. Tetapi ada pula yang hatinya panas seperti secangkir kopi yang baru dibuat. Wah, itu jangan dibulldozer, dibus-bus saja cukup. Dingin, atau tak perlu dibiarkan aja itu dingin sendiri. Jadi ternyata Allah pun berbeda-beda cara menangani kita masing-masing. Kalau hati kita sudah sekeras tembok, memang dibuat kita sampai sehancur-hancur. Kayak kisah-kisah yang sudah kita lihat kemarin, dihancurkan sehancur-hancur. Kalau ibarat seperti saya katakan, kayak ibarat yang membuat keramik begitu tidak bagus, hancurkan mulai dari awal. Itu kalau sudah sekeras betul hatinya. Tapi kalau masih hangat buku kayak secangkir kopi yang baru dibuat, tidak, bikin aja ini tidak keras, harus dibanting kuat-kuat supaya mengalami pertobatan. Kematian bukan fisik yang dimaksudkan Yesus ini. Maka kalau kematian yang bukan fisik itu juga bisa macam-macam. Kematian fisik kita itu juga bisa berupa rasa egois, hati kita mati, tidak bisa dan ikut lagi, tidak tergetar lagi mendengar ratapan kebutuhan sesama. Bisa juga yang mati adalah kepekaan dan kepedulian kita terhadap perasaan orang lain. Sampah-sampah kita, kenapa mesti dibuang ke tetangga? Ini sudah kadang-kadang memang sudah mati lah mungkin perasaannya. Rumahnya mau bersih, tapi motor di rumah tangga. Gak peduli. Jadi kalau yang pernah kami sampaikan tentang sampah yang dalam zona itu, ya jujur saja, kami begitu ada tahu tentang sampah itu, kami tembak langsung. Langsung kami sampaikan, langsung kami foto sama ada namanya itu, kami kirim kepada peserta. Masa ke rumahnya mau bersih, lingkungan kami yang lebih kotoris. Di rapat RT 04 RW 02, kami sampaikan, saya sampaikan sendiri. Saya tanya sama tetangga, ada nggak orang yang mau seperti ada kayak gitu kan? Saya sampaikan ke tempat, ada dia sampahnya di sana, dia main sana sampahnya dibawa ke sini. Dan sudahlah kawan itu begini. Rupanya sampah itu dibawa aja, saya nyampe sampai juga ke dalam gereja. Awal juga ini apa ke sini? Sudah kan nggak orang begini. Jadi hati kita juga bisa mati karena kita nggak peduli lagi soal alam. Hati orang kita juga bisa mati saking biasanya melakukan praktek-praktek ketidakjujuran dan kecurangan. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang benar dan salah, dan antara yang baik dan yang jahat.
Pokoknya Bapak Ibu macam-macam lah kematian yang bisa dialami oleh manusia, walaupun kelihatannya secara fisik ia sehat-sehat, tapi hatinya sudah mati. Maka terhadap semua itulah firman Tuhan mengingatkan, Tuhan kita Yesus Kristus bisa membangkitkan kita, memberi kepada kita kehidupan yang baru. Kuasanya ini tidak berubah. Dahulu sampai sekarang pun memang tak akan pernah berubah kasih ini kepada kita. Yang membuat kuasanya sering tidak kita alami dan tidak kita lihat adalah karena kekurangan percayaan kita kepada Kristus. Karena itu pada ayat 26, setelah Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya, Yesus menutup kalimat itu dengan sebuah pertanyaan. Percayakah engkau dengan hal itu? Dan itu yang ujungnya dikatakan Yesus kepada mereka. Dan itu juga yang dikatakan Yesus kepada mereka. Percayakah engkau akan hal itu? Yesus tidak perlu bersumpah untuk menyakitkan orang. Kalau ia adalah kita dan hidup, tidak perlu. Kalau kita yang sering bohong, biasanya adalah sering bersumpah. Orang yang terlalu banyak janji manis itu lebih sering bersumpah. Sumpah ya, kasih uang ya. Nah, sudahlah. Kalau sudah katakan sumpah, tak usah percaya. Sudah umum hidup kita ini. Dan memang secara keseluruhan begitu. Orang yang suka bersumpah adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi Yesus tidak katakan sumpah. Tetapi dia kalian bertanya, percayakah engkau dengan hal itu? Apakah ingat? Masih ingat Bapak Ibu tentang kisah ketika Yesus baru turun dari gunung? Lalu datanglah seorang ayah yang anaknya dirasuki setan. Sebelumnya sang ayah sudah minta tolong kepada murid-murid Yesus, tetapi tak ada yang sanggup. Tidak ada pun satu murid Yesus yang bisa melepaskan anaknya dari kerasukan setan itu. Karena itu setelah semuanya beres, setelah Yesus melepaskan anaknya itu dari kerasukan setan, murid-murid itu mengajukan pertanyaan yang amat jujur kepada Yesus. Pertanyaan yang sekarang juga perlu ditanyakan oleh orang Kristen di negeri ini. Apa kata mereka kepada Yesus? Mengapa kami tidak percaya? Mengapa kami tidak dapat? Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu dari kami? Padahal kita punya Tuhan yang adalah Tuhan kita dan hidup. Tetapi mengapa kelompok lain bangkit sementara kita tiap terus? Mengapa tidak? Kita padahal punya Tuhan yang menang, tetapi mengapa kita seolah-olah terus, tertinggal terus, tercecer terus? Mengapa kita tidak dapat? Kita punya Tuhan yang lurus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kuat. Tetapi mengapa yang kita pertontonkan adalah hal-hal yang tidak lurus, hal-hal yang tidak baik, kelemahan-kelemahan kita? Mengapa kita tidak? Jawab Yesus. Mengapa kita tidak dapat melakukan itu? Adalah karena imanmu. Maka itulah Yesus pernah katakan, iman sebesar sebiji sesawi saja, kata Yesus, mampu untuk memindahkan gunung. Saya kira memang itulah persoalan kita. Iman kita masih iman para wanita sebelum Paskah.
Apa itu iman para wanita sebelum Paskah? Yaitu iman yang sibuk berdebat, sibuk berdiskusi, sibuk menganalisis, kemudian stres, lalu frustasi. Bagaimana menggeser batu yang menutup tubuh Yesus? Kan begitu diskusi mereka ketika para wanita dan para murid yang lain yang akan ziarah ke tubuh Yesus. Mereka debat, gimana kita mau ziarah? Siapa nanti yang menggeser batu yang besar itu? Mereka tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit, batunya sudah terguling. Tapi mereka masih berdebat, masih diskusi. Itu kan iman sebelum Paskah. Apakah bukan itu yang kita bicarakan? Kita sedihkan Allah, akhirnya buat kita stres, menyingkirkan batu besar untuk kubur, padahal batu itu telah terguling, kubur itu telah kosong. Itulah Bapak Ibu bedanya iman sebelum Paskah dan iman Paskah. Iman sebelum Paskah adalah iman yang tertunduk, yang tinggal di kubur, mengeluh, menangis, meratapi nasib. Sedangkan iman Paskah adalah iman yang dinamis, yang aktif, yang terbuka, pergi keluar ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Lalu timbul pertanyaan, lo kok bisa sampai ke ujung bumi memberitakan Injil? Kok berani? Ya bisa, beranilah. Kenapa? Karena pusat pemikiran dan pertimbangan mereka bukanlah keterbatasan mereka. Memang jumlah para murid itu kecil, sedikit, bahkan minoritas. Ataupun sekalipun mayoritas tidak terlalu bersahabat. Mengapa mereka berani? Mengapa para murid bisa sampai ke ujung bumi? Orientasi atau fokus perhatian mereka adalah kebebasan dan kedahsyatan kuasa Kristus. Itu yang membuat mereka berani. Maka kalau secara objektif mereka memang lemah. Kita memang kecil. Kita ini memang minoritas. Ya? Karena itu tidak boleh sombong. Jangan juga tinggi hati atau merasa lebih hebat. Atau kalau seperti kata kaum begini, jangan sudah miskin, sok pula lagi naik, kata-kata begitulah. Ya. Kan sering kita dengar itu, sudah miskin, sok pula lagi naik, entah apa lagi yang kita harapkan. Saya dengar dua pas kuliah, jadi ya, namanya mahasiswa kan kalau kami ini beda-beda yang memang kami keluar orang tua. Jadi ada yang memang berasal orang tuanya dari SISN. Itu uang dan biaya sebulan itu pasti lebih banyak lah daripada kami yang memang contoh anak pensiunan atau serabutan. Lalu anak yang berasal orang tua yang S ini datang kepada kami, bro, pinjam dulu. Kata tahu. Padahal lebih kaya daripada diri kan. Nah, belajar kaya orang tua masih dijemur sama kita. Jadi yang kaya orang tua masih dijemur sama kita. Tapi kita lebih kaya daripada dia. Kita aja nggak pernah dijemur sama dia. Artinya begini, kalaupun kita memang mayoritas, lemah dan kecil, itu kembali mengingatkan kita supaya kita tidak jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan lalu jangan merasa lebih hebat. Tetapi walaupun mereka kecil, walaupun kita kecil, walaupun kita minoritas, kita juga harus imani Tuhan kita besar. Walaupun mereka lemah, Tuhan mereka kuat. Karena itu mereka tidak minder. Para murid tidak rendah diri, tidak kecil hati, dan tidak menjadi terdiri. Tentu semua ini adalah karena iman itu. Iman apa Bapak Ibu?
iman kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Maka itulah ketika Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Sekarang kalimat ini bukan untuk di batu nisan yang ada di Jambon. Kalimat ini untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang Tuhan lalu kepada kami. Kita bernyanyi dari nomor 209 ayat 1 sampai 2, nanti ayat yang kedua kita satu begitu. Kita bersama menyanyikan kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita seluruhnya mulai pada siang hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Amin. Salam.